Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Umi, Ratu Nolanya Indonesia, sang maestronya Jember yang punya salam 3 jari nolai, jangan lupa bahagia, hidup indah bila mencari berkah. 3 jari simbol daripada persatuan Indonesia yang Umi ambil daripada Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali perbincangan malam ini di bulan yang suci ya, bulan penuh berkah, penuh rahmat, penuh barokah, dan insya Allah akan membawa mahfirah bagi kita semua, juga kebaikan bagi warga Jember khususnya, warga Indonesia umumnya, dan bismillah di jalan Allah, dan insya Allah diridhoi ya sama Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tidak mau panjang lebar ya malam ini ya. Saya di sini datang di kediaman beliau di pondok pesantrennya beliau, yaitu Gus Baikun. Gus, terima kasih saya sudah diterima di sini Gus. Jadi terima kasih Gus. Maaf merepotkan jenengan semua ya Gus ya. Padahal jadwal Anda sangat sibuk sekali, saya tahu ini. Jadwalnya sibuk tapi masih bisa meluangkan waktunya untuk menerima saya ya sebagai warga Jember yang sangat usil Gus ya. Mohon maaf saya orangnya ya, sebagai manusia kita tuh wajar lah punya sifat keingintahuan ya, di luar keinginan saya atau di luar profesi saya. Orang Indonesia umumnya dan orang luar negeri tahu umumnya pekerjaan saya profesi saya driver right ya, tapi saya punya keinginan yang luas untuk mengetahui apa saja ya yang terjadi atau fenomena apa saja yang terjadi ada di Kabupaten Jember Gus. Kenapa saya ingin tahu? Karena saya warga Jember yang sangat peduli juga Gus. Walaupun saya bukan orang politik di sini Gus ya. Mohon maaf. Mohon maaf kalau saya bertanya kepada panjenengan berdua ini. Saya rasa panjenengan ini sangat banyak sekali memiliki ilmu, dan saya harus mengambil atau menyerap ilmu dari panjenengan berdua ini Gus. Mohon izin Gus ya. Mudah-mudahan saya dikasih ilmu yang barokah. Ya Gus ya. Bisa menyiarkan agama walaupun lewat channel YouTube saya. Mudah-mudahan ini menjadikan kebaikan dan menjadikan inovasi ya, menjadi Jember yang lebih baik lagi Gus. Amin. Saya tidak panjang lebar di sini Gus. Kemarin kita sudah berjumpa ada di Sodong Gus ya. Saya juga banyak sekali mendapatkan SMS atau WA yang masuk sama saya. Banyak sekali penduduk Jember itu merasa penasaran Gus. Yang dikatakan baik, yang dikatakan Gus Baikun, juga yang dikatakan Gus Jadin. Gus Baikun sempat saya ambil saya lihat di YouTube saya tuh ambil gambar, juga ambil kesimpulan. Gus Baikun bilang ini hanya sekecil ini Umi. Nah itu yang menjadi ada apa sebetulnya di Jember ini ya, hanya sekecil, berarti belum besar. Penasaran, bahkan sampai saya nggak bisa tidur Gus. Setiap malam saya itu lebih 10 kali ngelihat video Anda berdua ini. Terus sampai juga mengungkapkan Gus masalah-masalah, termasuk masalah internal, walaupun bukan kapasitas Anda berbicara seperti itu, tapi Anda bisa menjelaskan setidaknya bagi orang awam Gus. Oke, saya coba membuka lembaran di sini karena banyak sekali yang saya tulis di dalam keheningan malam, saya nggak bisa tidur itu ya Gus ya. Saya akan bertanya kepada Gus Baikun dulu ya Gus ya. Saya melihat, termasuk saya tuh memikirkan Gus, terlalu banyak kemiskinan yang ada di Jember Gus. Jangan bilang Jember itu nggak ada orang miskin Gus. Saya sendiri yang tahu, bahkan saya sendiri yang terjun di lapangan Gus. Kemiskinan ada di Jember itu bukannya menurun malah meningkat. Pendapat Anda sebagai tokoh masyarakat yang katanya sampean itu mendapatkan tamu setiap hari 20 sampai 50 tamu, bahkan katanya orang Madura sampai itu ditempung orang sana sini Gus ya. Ini tentang kemiskinan Gus. Kemiskinan juga kelaparan Gus. Monggo dijelaskan Gus. Jadi begini, salah satu kenapa ini menjadi heboh di Jember. Semua orang tahu kemarin Bupati Jember yang terpilih hari ini, Haji Hendi, itu mengkapitalisasi kemiskinan di Jember.
kapitalisasi itu apa, Gus? Bisa dijabarkan lagi? Ya, betul. Saya kok penasaran ini apa itu kapitalisasi itu? Maklum orang awam, Gus ya, orang awam. Jadi kan begini ya, yang saya maksud dengan bahasa dikapitalisasi itu begini. Jadi oleh dijual, ya, kemiskinan itu dijual. Kemiskinan bisa dijual. Seperti kemarin ya. Bahasa kapitalisasi kan berarti menjual sebuah konten, sebuah kemiskinan untuk sebuah produk politik mungkin gitu ya, kalau kemungkinan politik. Sekejap itu, Gus, sampai kemiskinan bisa dijual, Gus. Bukan cuma harga diri saja yang dijual termasuk, Gus. Ini faktanya begini ya. Padahal masih jelas diingatan publik. Jember, saat Bapak Haji Hendi mencalonkan diri di pilkada kemarin, Haji Hendi dengan gagahnya berani memasang baliho besar, di berbagai titik. Berani memasang baliho besar di mana itu, Gus? Nah, itu di berbagai titik papan reklame berbayar. Contohnya? Di perempat yang saya tahu dulu ya, di perempatan, DPRD. Oh, dekat gedung DPR. Itu ada papan reklame besar. Ya kan? TV ya, betul. Yang gede ya. Nah, di situ tertulis, nah, Jember termiskin kedua di Jatim. Wiswayain Jember. Serius ini Jember termiskin kedua? Ini yang saya maksud dikapitalisasi. Beliau menjadikan itu tadi. Kenapa ada kebohongan, Gus? Saya tidak tahu. Kenapa ada kebohongan? Ya, saya tidak tahu. Prinsipnya itu yang terjadi, ya kan? Semua masyarakat tahu itu, ya kan? Terus tentu Bupati ini kan dengan berani, ya kan, mengkapitalisasi masalah kemiskinan di Jember, ya kan, harusnya beliau ini kan bisa, ya kan, bagaimana angka kemiskinan di Jember berkurang, ya, setuju. Menurut data dari Dinas Sosial, angka kemiskinan di Jember tahun 2020 itu sebesar, saya catat dulu, Gus, tahun 2020, nah, itu sebesar 244.990.000 jiwa, ya kan? Iya, 2020 ya, Gus ya. 2020, ya kan? Ini data valid ya, Gus ya. Ini valid ya. Dinas Sosial. Dari Dinas Sosial. Ya, betul. Iya, Nah, data dari BPS ini, nah, sehari ini, bulan Maret 1 tahun berikutnya, bulan Maret 2021 mencapai 257.009 jiwa. Artinya ada kenaikan kemiskinan di Jember itu sebesar 9.000,100, jadi 9.100. 9.100, iya. Kan? Nah, ini kan bukti bahwa Bupati hanya menjadikan slogan. Kemarin itu hanya mengkapitalisasi saja. Apa itu hanya pencitraan, Gus? Nah, seperti itu. Waduh, kenapa Bupati Jember harus melakukan seperti itu, pencitraan? What happened? Apa untungnya? Nah, apa untungnya, Gus? Apa untungnya? Ya kan, seakan-akan beliau ini kan berkata kepada masyarakat, nanti kalau saya terpilih, pasti angka kemiskinan itu bisa saya turunkan. Semudah itu, Gus, ucapannya. Tapi kenyataannya mana? Yang terjadi malah justru sebaliknya. Di Jember angka kemiskinan semakin bertambah. Iya kan? Terus beliau ngomong kan bahwa beliau akan fokus masalah pengentasan kemiskinan dan seterusnya. Iya, menurut data, ya kan, beliau hanya menganggarkan uang sangat sedikit sekali untuk lansia dan anak-anak terlantar masing-masing. Lansia, untuk lansia sekabupaten Jember. Sekabupaten Jember, hanya dianggarkan 80 juta saja. Salah dengar saya, Gus? Saya nggak salah dengar ini. 80 juta untuk lansia sekabupaten Jember. Berapa ribu itu? Lansianya berapa ribu, Gus? Dan setiap orang, setiap kepala mendapatkan berapa, Gus? Terus untuk anak-anak terlantar lansia juga 80 juta. Untuk anak-anak terlantar juga hanya dianggarkan 80 juta. Jadi itu kan anak terlantar 80 juta. 80 juta. Anak Masing-masing terlantar 80 juta. Dengan 160 juta untuk rakyat di Kabupaten Jember. Kita bagikan aja dapat berapa ribu, Gus? Pantesan stunting masih tinggi ya. Stunting masih tinggi ya. Benar. Anak umur 7 tahun apa 10 tahun gitu beratnya cuma 10 kilo, Gus. Itu diangkat di media. Itu persoalan memang sangat serius dan harus coba sekarang kita bandingkan dengan anggaran
ya kan, yang dibikin oleh Bupati untuk merenovasi rumah dinas yang mencapai 3, sekian miliar. Ini berapa persen? Renovasi apa membangun, Gus? Kalau membangun mungkin masuk akal ya. 3,7 M. Ya, betul. 3,7 M kalau untuk membangun masuk akal lah. Saya masih bisa menyetujui. Tapi kalau renovasi, Gus, apa yang direnovasi, Gus? Itu, ya. Apa saja, Gus? Ya ini yang bisa dijelaskan. Anda mungkin tahu ya. Apa mungkin buat beli baping, beli AC, ya kan? Atau untuk memagar ini pendopo biar jin nggak masuk, ya kan? Kata sampean kemarin. Inilah. Jadi kan saya tuh sering ngomong gini ya. Bupati Jember ini suka carpak ya. Kalau bahasa orang Jember itu carpak ya. Mohon maaf carpak ya. Kenapa? Lo jelas lah. Beliau kemarin sekali lagi mengkapitalisasi kemiskinan. Benar, satu ya kesalahan fatal ya. Iya. Kan? Terus, dan data ini valid sekali. Seakan-akan beliau itu pengen gitu kan. Nanti rakyat Jember ini dituntaskan dari kemiskinan. Kenyataan yang ada hari ini jumlah kemiskinan semakin meningkat, jelas, iya, jelas, ya kan, dari BPS ya. Nah, terus ini lagi anggaran untuk itu tidak menunjukkan beliau ini serius mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Hanya pura-pura hapus gitu. Ini loh, ini hapus Kabupaten Jember ini. Inilah yang harusnya kita ingatkan dari pemerintah. Satu sisi kemarin beliau menganggarkan ya kan untuk beli mobil baru ibu-ibu PKK, ya kan, mobil dinas baru bupati yang nilainya juga miliaran. Ya kan. Terus beliau juga menganggarkan untuk perbaikan lapangan golf, itu juga nilainya sekitar 5 miliar. Ya kan, rumah dinas wakil bupati mencapai 780 juta hanya untuk renovasi. Kalau untuk membangun sih masuk akal. 780 apa 3,7, Gus? Harus dijelaskan. Kalau rumah bupati, rumah bupati lain ya 3,7. Bukan pendopo itu, Gus? Ya pendopo kan rumah dinas gitu. bupati. Saya kira pendopo itu tempat berkumpulnya rakyat Jember untuk mengadukan atau menyuarakan. Berarti pendopo itu rumah bupati, Gus? Iya, rumah dinas bupati. Kira-kira ada malingnya nggak kalau malam, Gus? Itu ya sudah. Lah untuk rumah wakil bupati dianggarkan sampai 780. Kemarin juga kita dapat laporan paku dari bagian umum ya, bahwa untuk menganggarkan beli sound system saja di pendopo atau di rumah dinas bupati itu mencapai 680 juta. Sound system? Ya, ini maksud saya. Loh kok ini aneh gitu loh. Mau untuk anggaran. Iya kan, lansia dan anak-anak terlantar. Itu lebih penting. Gitu. Kayak ini menurut saya. Kan makanya ini kan ya Allah, kok sampai hati ya gitu loh. Itu loh maksud saya. Iya. Apakah terus rumah ini harus direnovasi dengan angka yang sekian besar, pakai beli sound yang begitu mahal, pakai mobil dinas yang begitu mahal, sudah sebegitu pentingnya sampai akhirnya mengorbankan kepentingan lansia? Atau mungkin kepinginnya bupati itu biar terlihat keren dan kaya. Ini loh Jember, inilah gue Jember, terlihat keren, mewah, keren dan mewah. Tapi sekali lagi yang saya ingatkan, kemarin beliau itu sudah berani mengkapitalisasi angka kemiskinan di Jember. Beliau ngomong di baliho besar sekali, ya kan, bahwa Jember ini peringkat 2 terbawah termiskin lah se-Jawa Timur. Iya, tapi nyatanya hari ini malah justru angka kemiskinan bertambah. Terus mana? Iya kan, pekerjaan yang dilakukan bupati ini apa? Terus ngomong sekarang keberhasilannya itu apa? Iya kan, indikator keberhasilan pemerintah itu kalau bisa menekan angka kemiskinan, bisa mensejahterakan rakyat, ya kan? Nah ini indikator ini nggak ada kan? Buat rakyat yang banjir aja di Sodom sama di Pakis nggak ada ini, cuma hanya beliau kesana bilang sama ibu-ibunya, tenang ibu nanti saya bantu, tenang ibu nanti saya bantu lah. Tapi ibu-ibunya itu demonya ke saya, Gus. Saya kan bukan istrinya bupati, Gus ya, bukan anggota DPRD juga. Ini ibu-ibu di Pakis di Sodom itu demonya ke saya, Gus. Ya sama lah dengan kami. Berarti sampean sama Umi sama di demo orang ya. Padahal kita bukan siapa-siapa ya. Bukan siapa-siapa. Iya, bukan siapa-siapa, hanya putri dan putra daerah. Bukan apa ya, pegawai Pemda. Iya. Tapi kenyataannya hari ini yang mereka rakyat tidak tahu lagi harus berpulsa kepada siapa. Iya, benar. Ya kan? Dan hari ini
saya hanya mencoba untuk menyuarakan suara rakyat, ya kan? Karena kebetulan bupati yang terpilih sekarang itu yang kami dukung sebagai wujud tanggung jawab kami kepada masyarakat. Yang kemarin kami mengajak masyarakat, mempercayakan pemerintahan Jember kepada Jendi, ya kan? Kami ajak mereka untuk mencoblos beliau. Nah, hari ini kenyataannya, ya kan, yang dilakukan oleh bupati seperti ini. Kami harus ngomong dengan keras. Kami harus teriak dengan keras karena ini wujud pertanggungjawaban kami sebagai tim ses beliau kemarin, ya kan? Nah, ini jadi tetap saya tidak ikhlas, ya kan? Saya tidak ikhlas. Sekali lagi kami nggak butuh apa-apa dari beliau, tapi perhatikan dong rakyat Jember, itu komitmen kami dengan beliau. Tapi hari ini apa yang dikerjakan, ya kan? Masyarakat ngeluh dan datang kepada kami, dan kami harus menyuarakan ini. Saya berharap bupati tidak tutup mata, tidak tutup telinga, ya kan? Kalau itu sudah dilakukan, wah saya tidak tahu lagi. Ya paling saya cuma bisa ngomong, rakyat Jember,